Pemirsa dimanapun Anda berada, saat yang berbahagia ini saya diberikan waktu oleh Bapak Senator kita, Bapak Arya Widekarna, terkait dengan segala polemik ataupun isu yang terlontar di seluruh sosial media. Kira-kira seperti apa pembicaraan eksklusif saya dengan Bapak Senator Arya Widekarna? Saksikan wawancara eksklusif saya. Jangan tampakkan lebih bersabar, Bapak Senator kita sesaat lagi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat yang indah, di hari yang benar-benar berbahagia, saya diberikan kesempatan untuk wawancara eksklusif bersama Bapak Senator kita, Bapak Arya Widekarna. Berbagai polemik dan konflik yang terjadi di sosial media, apakah beliau tahu? Apakah beliau sejauh ini mengetahui tentang segala isu ataupun konflik yang terjadi di sosial media itu? Berikut adalah wawancara eksklusif saya bersama Bapak Arya Widekarna yang sudah berkenan menerima saya di Istana Mancawarna. Om Swastiastu, Bapak Senator, sehat, apa kabar? Enak, sehat. Baik, semoga selalu sehat karena masyarakat di seluruh Bali benar-benar memerlukan daripada sepak terjang Bapak Senator. Baik Bapak, sebenarnya kehadiran Jero di sini ingin mengenengahi daripada seluruh bahasa-bahasa di ranah sosial media yang tengah membuming terkait dengan segala hal yang penuh dengan kontroversial. Ada hal yang ingin Jero pertanyakan. Apakah Bapak cinta Bali? Ya, yang pasti masyarakat yang bisa menilai sebagai putra Bali tentu kecintaan terhadap leluhur kebudayaan ya, dan saya sebagai pengikut ajaran Bung Karno itu ada yang namanya Trisakti, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Jadi kalau cinta Bali kita tidak bisa hanya pada satu segmen tetapi semua. Berdaulat dalam bidang politik sudah saya praktekkan dengan menjadi pemimpin muda melalui pemilu yang independen, yang dimana ingin ya mendidik masyarakat bahwa untuk menjadi seorang wakil rakyat tidak perlu kaya, tidak perlu uang, tidak perlu kampanye berlebihan, tapi menggunakan jenana. Berdikari dalam bidang ekonomi, ya setungkara dengan gerakan Satyagraha Sukla yang dimana kita praktekkan, yang sekarang sudah semakin menginspirasi. Tujuan adalah menginspirasi para pengusaha muda, karena saya yakin untuk menjaga kebudayaan Bali, yang ketiga berkepribadian dalam bidang budaya, kita harus menguasai ekonomi. Jadi Dharma, Arta, Kama, Moksa. Nah, jadi kalau ditanya, boleh diperiksa di dalam track record social media, mungkin pejabat yang paling sering menggunakan pakaian adat, tidak saja di Bali, tetapi di luar negeri ketika bertemu dengan presiden-presiden dan Perdana Menteri negara asing, mungkin cuman saya ya yang sangat Balinis seperti ini. Bahkan pada saat pelantikan saya sebagai anggota DPD, kita pede kok pakai udeng. Jadi banyak cara sebenarnya menunjukkan cinta kebalian itu. Dan dalam suatu kehidupan sehari-hari tentu saya adalah seorang putra Bali yang juga dibesarkan di dalam sebuah didikan orang tua yang sangat ketat, ya, di balik tembok puri, tradisi-tradisi, tata krama. Kemudian di komunitas Titiang juga sebagai warih dari Ide Betara leluhur Raja Badung pertama, Ide Betara Teguh Kori, makin Tiang menjadi sekretaris jenderal atau penglingsir di Pasematonan Ageng Nararya dalam menculuk Teguh Kori yang sangat Bali sekali. Karena kita merupakan Pasematonan yang memang benar-benar mengusung nilai-nilai budaya Bali. Ya, dalam artian masyarakat bisa menilai perjuangan Tiang dalam artian. Kenapa cinta Bali? Ya, dulu pernah kita menolak tentang wisata syariah. Kita 2015 saya juga selaku DPD saat itu ya bersama Cok Aceh waktu itu, beliau sebagai ketua PHRI, bersama Parisade Sulinggih juga kita menolak tentang yang namanya desa syariah di Bali. Jadi saya sebagai kesatria
saya menunjukkan kecintaan Bali itu tidak melulu hanya bakti yoga, tapi kerja. Karma yoga. Karma yoga. Nah, jadi dalam artian tetap kalau tiang mungkin puja trisandanya kenceng gitu ya, dalam artian tiap hari selalu sembahyang. Selalu aktif sembahyang di Puri atau di Merajan. Tetapi yang lebih ingin menunjukkan bahwa kalau you cinta sama Bali, yang diperlukan saat ini adalah kerja. Kerja dan juga keteladanan dan turun ke masyarakat. Jadi buat tiang itu merupakan wujud kecintaan tiang terhadap Bali. Oke, terkait dengan etos kerja yang Bapak Senator sampaikan tadi, ada sebengkalan video yang tersebar di media massa yang menampilkan bahwa seolah-olah terlalu optimisnya Bapak Senator tentang kerja sehingga itu menuai kontroversial sendiri di masyarakat yang salah menafsirkan akan keadaan itu sehingga menjadi bahan bulian sendiri di sosial media. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan Bapak Senator sendiri memporsikan kerja pada video tersebut? Apa sebenarnya maksud sejati daripada video penggalan video tersebut? Ya, jadi mungkin sebelum itu ya, tiang ini mungkin berpendapat bahwa saya ini juga menjadi korban dari para buzzer ya, yang suka menggal-menggal pidato. Gitu ya. Jadi pidato-pidato saya ini semenjak tiang menjadi pejabat, ya, tiang itu selalu transparan. Semua pidato yang ter-YouTube-kan, semua terpublikasi, dan apa adanya. Dan selama ini sih ketika tiang pidato kemana-mana sih baik-baik saja ya, tuan rumah dan lain sebagainya. Nah, cuman mungkin ada yang iseng, yang potong-potong begitu. Dan tiang tidak pernah ada rasa kebencian atau juga masalah yang nyinyir, yang netizen yang mungkin agak kepo sedikit, agak mereka ingin cari tahu. Karena buat tiang itu bahwa haters itu adalah secret admirer. Mereka adalah pengagum yang rahasia. Oke. Ya. Terkait dengan haters itu sendiri, Pak Senator, sering saya mendengar selentingan, bahkan kemarin saya mengupload video terkait bahwa saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak Senator. Mereka menitipkan sebuah pertanyaan, mengapa sih Bapak Senator itu ketika misalnya ada komen yang berseberangan haluan dengan konten ataupun kegiatan dari Bapak Senator sendiri, itu mengalami pemblokiran, bahkan serta-merta hilang dari peredaran grup ataupun konten-konten dari Bapak Senator sendiri. Benarkah Bapak itu mudah untuk memblokir orang yang tak sepaham? Jadi yang pasti bahwa social media tiang itu dikelola oleh admin. Mereka adalah anak-anak muda yang hebat-hebat. Mereka yang menguasai IT, mereka juga seorang sarjana dan magister, dan mereka orang paham hukum semua. Jadi begini, dan tidak semua social media di Instagram contohnya atau di Facebook itu saya menjawab semua, tidak. Ya, lebih banyak kepada admin, dan karena tujuannya saya melatih anak-anak itu. Anak-anak itu dilatih, kalau sudah latihannya sudah baik dan mereka tahu ideologi pemimpin mereka, saya ada istilahnya menguji sejauh mana mereka, dan saya berikan kebebasan sejauh manapun kalian menjawab dan lain sebagainya, selama masih dalam konteks mematuhi aturan dan undang-undangan boleh. Nah, kalau tiang lihat salah satu kebijakan memang dari tim IT kami, kalau ada satu yang memang masyarakat semeton, follower apapun yang memang tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan sesuatu, berkata-kata kasar. Pertama, misalkan jelas berkata kasar. Yang nomor dua, sudah menyangkut pribadi. Kayak misalkan menghina orang tua, misalkan membicarakan tentang keluarga, begitu ya. Kemudian yang ketiga, kita yakini itu adalah fake account. Bahkan negara memang menyarankan, ya, seperti kemarin sengaja itu saya suruh sudah deh upload deh pendapatnya Ibu Susi kan, Susi Pujiastuti. Ya, itu beliau sebagai menteri, mantan menteri kelautan, beliau memblokir langsung. Betul. Dan buat yang loh, menteri sekelas Ibu Susi aja memblokir. Kenapa memang kebijakan itu kita perlu luruskan? Pertama, itu kan konten yang disediakan oleh
provider, konten yang disediakan oleh misalkan Facebook sama Instagram, disediakan untuk apa? Untuk memproteksi. Dan bagi Tiang, kalau misalkan Anda ikut Facebook saya, fanpage saya, social media saya, you harus teman saya dulu. Kita ingat kata teman, namanya juga friend, gitu ya, add friend gitu ya. Teman itu kan artinya ya teman, teman itu kan baik, positif. Kalau sharing mungkin berbagi seperti itu, bermusyawarah yang baik dan berdiskusi yang baik kendati lewat sosial media ya. Selama ini banyak yang mengkritik atau yang membangun itu memang dibiarkan kok, dalam artian tidak ada yang ngeblok. Kecuali memang pertama tuh fake account. Fake account kan kita udah bisa lihat kan dari profilnya. Kalau misalkan di Facebook kan tidak bisa kita seleksi. Kan gitu ya, terbatas. Karena mungkin awal-awalnya dia kadang-kadang pakai foto orang. Dan banyak juga loh laporan kepada kami, mohon maaf, Nika bukan foto Tiang, bagaimana. Jadi sebenarnya Tiang memproteksi komunitas. Dan itu adalah hak saya untuk memilih teman. Jadi sekarang netizen bisa memilih pemimpin yang lain. Baik. Cuman sekarang kan dari kita banyak punya anggota dewan. Kita banyak punya pemimpin di Bali. Yang respon itu, yang cepat respon itu siapa? Sudah diketahui hal yang ramai kan. Nah, jadi ketika Tiang membuka diri, ayo dong lihat dari posisi kami yang sudah membuka diri, yang sekarang misalkan di mengupdate status mungkin setiap jam itu direspon kok sama admin, bagaimana ya. Jadi ini bagian dari saya juga untuk mendidik, dan buat saya cukup memelihara potensi ratusan ribu teman-teman yang baik, dan saya tidak akan mengorbankan teman-teman yang baik, yang sportif, yang ada di media sosial saya hanya gara-gara 1, 2, 3 kelompok atau orang-orang yang itu-itu saja yang misalkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya rasa manusiawi kok. Agar tidak seperti kata pepatah, akibat nila sesetitik rusak susu sebelanga. Berarti memang diklasifikasi ya, mengapa itu mengalami pemblokiran dan lain sebagainya. Itu berarti netizen harus tahu yang kena pemblokiran mungkin sudah pernah berkata kasar seperti itu, atau menyinggung ke ranah-ranah yang berbau pribadi seperti itu. Dan buat saya tegas gitu, karena mungkin semeton siapapun ya, tidak hanya menjadi seorang politisi ya, menjadi selegram, menjadi orang yang hebat di Seketrune misalkan, di mana-mana, itu kan memang resiko pemimpin seperti itu. Nah, cuman kan kita ini membutuhkan energi positif. Sosial media diciptakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi kalau sudah ada yang negatif, itu sudah bukan bagian dari platform kami. Jadi saya ini buat sosial media untuk ayo dong bersatu, guyup, dan ingat, ini yang sering dilupakan oleh netizen, trikaya parisuda. Betul. Berpikir yang baik, you nggak kenal saya sudah mulai negatif. Ya, kemudian berkata yang baik ya. Kemudian berbuat yang baik. Kalau seandainya ada pertanyaan yang nggak ngerti, ayo dong DM, ayo inbox. Betul. Dan Arya Wedakarna terbuka untuk itu. Terbuka. Saya punya tempat di Tampak Siring, di Renon, di mana-mana di seluruh Bali. Kantor saya terbuka loh. Tinggal datang, sampaikan, mau ketemu. Nomor telepon staf-staf yang berseliweran di mana-mana. Ayo dong. Jadi fair mainnya dan nyata. Selama ini Bapak Senator sepertinya sulit sekali untuk mengklarifikasi satu hal terkait dengan sosial media ataupun isu-isu yang muncul ke permukaan seperti itu. Mungkin saya adalah salah seorang yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan mewawancarai eksklusif seperti ini. Mengapa Pak? Apa dasar Bapak itu untuk melakukan pembatasan klarifikasi? Mengapa Bapak tidak pernah melakukan klarifikasi di sosial media? Padahal itu banyak ditunggu oleh netizen, dan juga salah satu pertanyaan yang dititip pada saya adalah itu, mengapa Bapak Senator tidak pernah mengklarifikasi? Kesannya terlambat. Jadi saya percaya bahwa saya ini politisi udah lama loh, sekarang umur saya sudah 40 ya. Umur 20 saya sudah di politik. Jadi 20 tahun Tiang udah ikut politik. Saya mantan ketua partai. Saya sudah 4 kali ikut pemilu. Saya pemenang 2 pemilu. Saya bukan politisi karbitan. Jadi bukan anak kemarin sore. Kenapa saya agak kesan terlambat, bahkan mungkin abai terhadap beberapa isu? Karena begini, ini mereka ini yang
para booster, para haters begitu ya, semeton-semeton yang masih awidya gitu loh ya, yang nggak kenal saya, mereka itu kan melakukan tindakan jahat dengan memotong dan memenggal. Sama kayak pidatonya Ibu Megawati tentang Pancasila dipotong, pidatonya Pak Ahok dipotong, mungkin juga pidato-pidato dari Pak Jokowi, tokoh yang saya kagumi juga banyak juga yang dipotong-potong. Artinya dari kami ini senasib gitu loh. Kenapa sih kok orang-orang yang kerja buat bangsanya bener kok bisa dibeginikan? Karena saya paham ada hidden agenda yang memanfaatkan orang-orang Bali untuk dibenturkan. Karena orang di luar anggap saya tuh musuh-musuh lah kan begitu. Mungkin bisa juga mereka yang pro khilafah, yang radikal. Karena satu-satunya mungkin pejabat wakil rakyat yang bicara tentang anti radikalisme cuman AWK. Coba boleh di-track. Anda berapa orang punya wakil rakyat yang bicara continue tentang anti radikalisme, anti HTI, anti khilafah, cuman AWK. Mereka ini tidak bisa menjatuhkan saya. Caranya sekarang mereka itu memotong-motong video bagaimana agar orang Bali ribut. Nah, kalau Tiang menanggapi itu dengan senyuman, ya, dengan kerja dengan senyum, ya, dan kalau Tiang tanggapi itu sasaran mereka tercapai. Berarti main targetnya kena ya. Jadi dalam artian saya juga pilih lawan. Nah, kalau cuman sekedar mohon maaf deh gitu ya, dalam artian kalau levelnya beda, kalau bahasa nyindir politiknya frekuensinya beda, sama kayak orang-orang apa begitu. Masa sih seorang senator menanggapi hal-hal yang itu? Seperti itulah. Terkait dengan kecintaan terhadap Bali juga. Tadi belum saya jawab tuh yang masalah kerja-kerja. Kerja. Ada pidato saya itu di Ubud. Saya bicara diundang sama Seketrune. Dan memang di mana-mana Tiang ini kan lebih menekankan anak muda Bali. Kalau Anda ingin preserve budaya Bali, kuncinya arta. Arta itu kerja. Kerja itu dengan cara apa? Menghasilkan dana untuk melestarikan kebudayaan Bali yang hebat ini. Jadi dalam konteks itu, Tiang waktu itu menjelaskan tentang perbedaan marga gitu loh. Itu yang dipotong. Jadi Tiang sampaikan menten karma yoga, menten jenana marga, menten yang bakti namanya yoga. bakti marga, bakti yoga. Jadi waktu itu Tiang jelaskan secara umum, kalau orang bakti yoga, orang tuh datangnya ke pura sembahyang. Kalau orang karma yoga yang tidak pernah sembahyang ke pura, tapi dia misalkan dia kerja dari pagi sampai sore, misalkan di pasar atau misalkan di buruh pabrik, buruh bangunan, itu dalam agama Hindu sah. Termasuk yatnya. Itulah yang dipotong. Makanya waktu itu Tiang minta, kan menjelang pandemi kalau nggak salah, itu sudah agak-agak pandemi, udah berapa bulan yang lalu. Dan Tiang sampaikan, coba deh masalah virus nih. Sekarang Tiang ajak deh netizen cerdas, menten himbauan ngejer pejati, menten himbauan ngasih nasi wong-wongan. Bisa nggak menyelesaikan masalah Bali hanya dengan ngejer pejati? Kan konteksnya sama kan? Walaupun pejati itu tiap hari semeton nyejer bagaimana, nggak akan bisa. Kalau pandemi ini yang bisa bayar cicilan kita, yang bisa bayar tunggakan listrik, itu kan kerja. Berarti video itu sebenarnya adalah menstimulasi daripada generasi muda, terutama pemuda-pemuda. Jadi gaya bahasanya memang seperti itu untuk pemuda. Gaya itu, dan memang yang tidak mau seperti gaya-gaya orang, misalkan penyuluh-penyuluh agama Hindu yang mungkin terlalu textbook ya. Dia kasih contoh aja begitu. Ayo dong kerja, nanti sembahyang. Memang orang itu adalah tugas orang tua, sama seperti di Panca Pandawa. Di Mahabharata, Panca Pandawa itu dia berperang. Orang-orang tua kan tidak boleh ikut perang. Yang tidak boleh ikut perang orang tua, wanita, dan juga anak-anak. Makanya tugasnya Drupadi sebagai istri Pandawa itu adalah doa. Orang tua, Ibu Dewi Kunti dan para orang tua di Astinapura berdoa
Kasatria itu kerja, kalau dulu perang, sekarang pengkarya. Berarti spirit dan stimulasi dan tujuannya itu memang untuk pemuda, sehingga dipenggal dipublikasikan untuk halayak ramai. Penempatan berarti yang kurang tepat ya. Baik Bapak Senator. Kemudian selanjutnya tentang Bali ya, kita tahu Bali yang benar-benar kompleks dengan adat istiadat budayanya dan juga masyarakat yang mayoritas Hindu. Baru-baru ini benar-benar muncul juga ke permukaan polemik terkait dengan Hindu Bali yang entah dari mana asal muasalnya seolah-olah berbenturan dengan suatu ajaran khusus, sebut saja Hare Krishna. Nah, mungkin Bapak Senator sendiri sudah mengetahui akan kondisi tersebut. Sebenarnya bagaimana sih itu Bapak Senator? Apakah Bapak itu salah seorang pencinta daripada Hare Krishna mungkin, ataukah penggerak, ataukah pengidola daripada Sri Krishna itu sendiri? Mungkin bisa diklarifikasi kepada netizen. Jadi yang pertama,